Pojok kiri, Pak. Pojok kiri. Kalau tadi gue masih mungkin kering, sekarang lumayan keringetan sebenarnya ini, oke? Tapi ternyata Donjol itu tadi ngobrolin sama Jack Brown, ya. Gue juga baru ngeh. Gue pikir, sorry itu saya nih, Donjol kan anak kampung, mana bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia, nggak taunya. Bro, lo ngobrol apa tadi? jadi itu namanya Jack Brown. Ini Donny Black. Hitam. Oke, Don. Tadi gue sorry banget ya sempet kepotong. Gak apa-apa, santai. Ngobrolnya sampai mana gue juga agak lupa tuh. Oke, tapi kita lanjut lah. Kurang lebih kita lagi ngomong soal akademi. Tadi lu bilang lu akhirnya ngambil lisensi sepak bola yang dimana orang-orang sepak bola biasanya punya stigma kalau anak-anaknya main futsal tuh jadi salah, jadi belok gitu. Iya. Quote unquote lah ya. Iya. Oke, gimana Don? Ya kalau gue nanya tuh semua tuh gue nanya. Sama lu pun gue nanya kan. Yes. Ya pertama gue sama almarhum Pak Satya Bagja gue tanya. Terus gue tanya juga sama gue punya teman beberapa pelatih asing yang waktu itu sempat dikontrak oleh AS Roma kan, tapi pelatih futsal sekarang timnas Italia, Sergio Gargelli. Gue tanya ke dia gitu, dia bilang di Eropa sana sekarang itu klub-klub sepak bola udah buka mata untuk apa? Untuk bahwa development di usia-usia grassroots itu pakai futsal, karena di futsal itu decision makernya lebih cepat, lo harus dituntut untuk punya keputusan yang baik. Lalu juga kita bicara lapangan kecil. Gue sempat belajar tuh bro dari Pak Safrianto Rusli, instruktur kan doi kan, yang di Padang itu ya, pelatih Semen Padang sebelumnya, yang promosiin juga tuh Semen Padang kemarin. Dia bilang bahwa ada yang namanya small sided game di sepak bola. Pas gue telepon lo sama ternyata, dan sebetulnya gini. Memang challenge gue adalah gue tuh identik banget sama futsal. Bener gak sih? Iya. Mungkin kekhawatiran orang tua tentang Donjol yang futsal banget, takutnya anaknya jadi pemain futsal atau apa, whatever lah ya. Tapi sebetulnya kalau gue bilang ada Nathanael Siringgoringo, pemain tim nasional sepak bola yang kemudian sekarang dikontrak sama Liga 2 Malaysia. Itu futsal bro. Asalnya? Rico Simanjuntak, Persija, itu main futsal dulu. Siantarmen. Masih ada tuh foto-fotonya dia main di, lu dulu ingat gak sih di lapangan di Ancol? Ngikutin banget, tapi lapangan Ancol, Galaxy Sport Ancol dulu, tahu, itu ada Rico di situ. Tapi mainnya memang lucu bro, lari terus. Tapi memang lo lihat lah bagaimana dia. Ronaldo pemain-pemain asing ya, Ronaldinho, Pele. Gue juga sempat ngutip nih, gue walaupun mungkin udah jarang ya, kayak tadi lu bilang mungkin kita bisa 15 tahunan gak ketemu, tapi gue suka ngintip di Instagramnya. Jadi gue sepakat banget bahwa sebenarnya sepak bola pun harusnya seperti futsal. Artinya orang mungkin nganggap futsal itu terlalu halus, nggak ada gebrakan, nggak ada sliding tackle. Sepak bola pun harusnya begitu. Ya kalau memang nggak perlu body contact, ya ngapain? Karena kan gitu. Yes, football is simple, but it is difficult to play simple. Oke, balik lagi ke yang tadi. Katanya lu udah sempet ngelatih sepak bola. Oke, godaan-godaan apa yang udah timbul di lu ngelatih sepak bola grassroots gitu? Gue menggantikan, gue rasa teman lo juga lah ya. Gue juga mengidolai dia juga, karena kan gue kan pecinta Persija juga. Coach Javier Roca, gue respect banget sama beliau. Tapi memang ya ini kita bicara profesional aja. Dia udah nggak di klub yang sekarang gue latih. Dan kebetulan pemain-pemain yang gue latih sekarang adalah mantan pemain-pemainnya dia. Nah di satu sisi kan kita tahu bahwa anak kecil kan masih sangat mencintai mencintai kefiguran lah ya gitu. Gue paham itu gitu, dan gue juga bukan menggantikan dia secara sosok. Gue caretaker lah gue jatuhnya. Karena gimana juga karena harusnya kalau SOP-nya udah jalan kan siapapun pelatihnya betul. Harusnya sama juga. Tapi gitu memang mungkin karena masih anak-anak, masih sangat mengidolai tadi yang lo bilang masalah figur segala macam. Gue paham banget itu. Itu mungkin challenge yang bagaimana gue bisa merebut hati mereka. Tapi ya gue kan kesana kan bukan untuk katakanlah yuk ikut sama saya, enggak gitu. Gue di sana untuk ngelatih. Dan gue menerapkan futsal for football bro. Ini menarik ya. Apa sih futsal for football itu? Gue aja ngomongnya belibet Ki. Jadi ada aspek di mana dari training futsal yang bisa kita lakukan di football. Kenapa gue bilang seperti itu? Yang lu bilang small sided game itu, bahkan gue tuh udah membawa small sided game ke latihan futsal gue sebelumnya, karena gue diajarin sama Pak Safrianto Rusli saat itu. Tapi gue merasa bahwa
anak-anak ini kalau mereka ditanamkan gaya bermain futsal di beberapa titik, di beberapa area, itu gue rasa akan sangat efektif cara mainnya. 2 bulan lalu gue bawa anak-anak DKI futsal, lawannya itu pemain-pemain Liga 2 sama Liga 1 sepak bola Indonesia, Nitro FC, lo tahu Nitro FC kan? Tahu. Bro, bola posisinya 60-40 bro, yang megang anak futsal. Kalau menurut gue, dan skornya 2 sama. Tahu nggak? Mainnya gimana? Mainnya anak futsal passing bergerak, tapi memang karena terbiasa bergerak di ruangan kecil dan habis passing nggak berhenti gerak lagi. Jarang sekali ada long pass. Itu yang menurut gua kurang, bukan sebuah hal yang baik menurut gua. Karena kita harus memanfaatkan space yang besar kan. Kalau gua nganggap main deket nih. Kalau dulu zamannya Danur Windo, Corto Stretto, gua tahu tuh, gue inget tuh kalau baca tablet bola, ya kan main merapat, tak, ada space, ada ruang yang terbuka, dan kita tahu bahwa Indonesia punya kecepatan pemain-pemainnya. Tinggal buang aja ke daerah, lari dah tuh pemain-pemain yang punya kecepatan. Ya itu kita bicara bagaimana cara bermain yang memang dulu pernah gue pelajari, tapi di satu sisi, gue ngelihatnya sekarang, gue mau ngerapiin basicnya mereka, bagaimana akurasi passing. Jujur ya, kekurangan anak-anak SSB itu gerakan tanpa bolanya bro. Bener. Gue pribadi, kalau mereka saat menguasai bola, oh my god, gue ngeliat banyak bakat. Banyak pemain-pemain yang kayak Febri Haryadi, banyak kayak Riko Simanjuntak, speed, agresivitas. Tapi pada saat mereka tidak menguasai bola, mereka tuh cuma sebatas pemain yang ada di lapangan, tidak melakukan support, tidak melakukan overlapping, tidak memberikan pilihan untuk pemain lainnya untuk melakukan passing. Dan ini yang terjadi pada salah satu pemain timnas putri yang waktu itu dia ikut trial di Swedia dan Norway. Coachnya di sana bilang dia pemain bagus pada saat pegang bola, tapi pada saat off the ball, dia bukan pemain bola. Itu dia. Karena kita bicara dalam waktu 90 menit lo main, paling banyak 2. Gue pernah baca ya. 2 menit dari 90 menit. Kan? Cuma 2 menit sentuhan lu dengan bola. Sisanya bergerak. Berarti bermain kan ada 88 menit. Nah dari situ kan maksud gua, bagaimana persepsi seorang pemain dari usia dini udah ditekankan, lu bicara main bola nggak cuma saat lu megang bola, tapi pada saat lu menjadi bagian dari involve, kalau bahasa ini terlibat dalam permainan seperti itu. Ini menarik banget kalau ngomong teknisnya, tapi gue justru tertarik juga untuk ngomongin non teknisnya. Karena Doni nih mau ibaratnya lagi ngicip-icip lah, nyemplung-nyemplung ke dunia sepak bola grassroots tuh kayak apa, sementara gue bukan mau tepuk dada, tapi gue udah lebih lama lah, bahasa gampangnya begitu. Don, nanti lu akan banyak tergoda sama hal-hal non teknis. Apa tuh? Lu kesiapan apa? Non teknisnya itu banyak, misalnya ini contoh ya, ini sih kejadiannya di SSB luar negeri sana lah, nggak di sini gitu ya. Misalnya orang tua yang ngedeketin lu karena anaknya pingin dimainkan, atau orang tua bahkan yang marah-marah lu karena anaknya jangankan nggak dimainin sedikit doang gitu kan, sementara bayarannya sama. Atau ya mungkin gampangnya begitu, Don, lu rokoknya apa Don? Gue beliin ya gitu. Tapi itu anak gue tuh nomor 10 tuh misalnya gitu. Ini contoh, ada banyak contoh lain lah gitu. Menghadapi yang seperti itu lu siap lu? Atau lu malah sengaja? Nih ya, ini true story. Ini kejadian di futsal. Dulu gue pegang salah satu klub akademi di futsal. Owner punya ponakan. Di pertandingan, pada saat pertandingan itu ponakan owner tuh datang terlambat, nggak ada di line up. Itu kompetisi bro, kompetisi ya. Kompetisi. Official resmi ya. Kompetisi nggak resmi, tapi kayak IO bikin trofeo bla 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 segala macam. And then tiba-tiba dideketin gue sama si supir, sama supirnya. Coach, ini kata bos tolong dimainin. Itu gue menang udah di atas 4 gol. 5 menit terakhir masih gue nggak mainin. Sampai akhirnya itu supirnya datang, anak itu dimasukin ke lapangan, panggil pemain ganti. Jadi sopir menggantikan pelatih ya, peran pelatih di situ. Gue langsung keluar, dari bench, gue jalan keluar, gue ke parkiran. Selesai pertandingan, oke, makasih anak-anak udah bermain bagus, bla bla bla. Gue harus ngomong juga ke orang tua gitu segala macem. Itu hari Sabtu atau Minggu gitu. Seninnya gue resign. Gue gini. Gue bilang gini.
gue nggak mau diintervensi. Dan gue nggak peduli. Kalau memang dia bayaran, gue akan kembalikan uangnya. Iya. Karena buat gue, kalau lu cuma bayar 200.000, 300.000, sejuta per bulan, 2 juta per bulan, beberapa klub-klub elit 2 juta per bulan, bla bla bla. Itu untuk gue mentraining anak lu. Investasi di situ. Betul. Saat gue pertandingan, gue akan lakukan yang terbaik, memilih pemain. Pertama, based on-nya itu pertama disiplin. Pertama yang datang terus. Itu yang pertama, bro. Iya. Lu yang hebat, latihan, ya. sehebat. Ini udah ada nih, kemarin yang nelfon gue. Coach, anak saya gimana? Oh, bagus. Tapi dia cuma bisa latihan seminggu 1 kali. Oh, berarti nggak bisa masuk tim. Plak tuh ya. Gue simple. Tapi gini, gue punya tanggung jawab ke manajemen. Gue akan bilang ke manajemen, kalau ada orang tua yang seperti ini, katakanlah memaksa anaknya untuk main, itu gue akan kasih lihat bahwa anak lo rajin nggak latihan. Kalau ada 30 anak rajin semua, bro, baru gue based on quality. Yes. Buat gue, usia segitu, it's not about win or lose. Iya. Bagaimana menit bermain, bagaimana mereka latihan. Kalau iya. lu tiba-tiba lu jago sejago apapun, lo nggak ikut latihan, emang lo tahu informasinya? Emang lo tahu apa yang kita lakukan? Emang lo tahu strategi yang mau kita mainkan? Kan kita nggak tahu. Yes. Nah, gue sekarang gini, kan kita nggak bisa, apalagi masa pandemi gini. Orang tua pada bilang, coach maaf, anak saya lagi flu, jadi nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Gue, bro, hari ini latihan misalnya jam 4 sampai jam 6. Pulang ke rumah, gue langsung bikin, gue punya tactical pad, gue investasi, gue beli sejuta tuh aplikasi, gue bikin training hari ini seperti ini. Gue informasikan ke orang tua, yang tidak bisa datang orang itu. tua, ke grup. Ini latihan kita hari ini. Maksud gue ya, supaya pada saat lu datang lagi, lu ada gambaran. Nah, tapi gue menggunakan teknologi, gue bisa editing video. Gue bisa, maksud gue nggak ada masalah buat gue punya value lain. Cuma memang gue bilang dari lo ya, gue mulai dari minus. Kita tahu bahwa futsal itu olahraga nomor 2 dari sepak bola. Olahraga turunan, substitusi doang. Diciptakan juga karena lapangan tiba-tiba hujan, akhirnya dipindahin ke lapangan kecil, lapangan basket oleh Sesi Rani, siapalah itu penemunya. Nah, gue bilang, ya udah ini emang olahraga yang memang untuk development football. Kalau misalnya jadi masih saudaraan, jadi nggak perlu antipati lah. Kalau lo mempermasalahkan kefutsalan gua, tunggu outputnya aja. Kalau di futsal, pemain timnas yang pernah gua lahirkan itu lebih dari 30, bro. Yang pernah latihan sama gue. Dan itu semuanya bukan karena timnasnya abal-abal ya, artinya punya kualitas. Dari daerah. Gue dari Padang, Randy Satria mungkin lo masih kenal. Lalu ada beberapa pemain yang dari Padang, ada 5 pemain bisa masuk timnas. 2010 gue di Padang. 1 tahun gue di sana sama Pak Safrian Rusli itu. Gue bilang sama mereka, ini bukan lip service. Ini di sini pemain ada yang layak, sekitar 5 orang lah. Gue yakin lo bisa jadi timnas asal lo punya prestasi nanti di PON. Kan gue saat itu megang PON yang medali emas 2012. Ini gue bilang, gue nggak takut dengan apa yang filosofi Donzol yang gue punya. Gue nggak perlu pakai baju lu, nggak perlu pakai cara seorang Yahya Brur untuk ngelatih, karena itu cara lu. Gue punya cara sendiri, dan gue di hire karena Donzolnya, bukan karena gue bisa mengaplikasikan apa yang Coach Roka pernah mainkan. Enggak, tapi gue realistis. Gue cuma punya 4 latihan sebelum menuju pertandingan. Dan kita bicara untuk merubah sistem itu hampir nggak mungkin dengan materi apalagi yang udah ada. Lu datang udah kayak setengah matang gitu. Ya ibaratnya. Udah setengah goreng. Jadi gitu. Gue tinggal bagaimana meneruskan apa yang udah dilakukan oleh pelatih sebelumnya, which is bagus karena di klasmen posisi teratas. Gue nggak tertarik dengan polemik. Kalau gue tertarik dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Gue beruntung punya manajemen yang solid. Manajemen ini gue sorry itu gue harus ngomong apa adanya. Dan gue mungkin orang tua gue akan share ini di Instagram gue juga. Bahwasanya kita bicara kalau gue nyebutnya itu ada 3 faktor, manajemen, pelatih, pemain. Sekarang enggak, sekarang ada 4. Orang tua. Betul nggak? Bener dong. Gue masukin orang tua sekarang nih di grassroots nih, bro. Manajemen, lu sebagus apapun pelatih, kalau manajemen nggak bisa memberikan sarana yang bagus, salary yang bagus, lu nggak bisa fokus ngelatih. Anak gua belum beli susu di rumah, bener nggak? Uang belanja udah diminta sama bini gue, transfer ya segala macem, misalnya seperti itu. Lalu pemain, kalau pemain gue misalnya ya, ini yang nelpon gue kemarin tuh anaknya bagus. Gue bilang,
kualitas pemain bagus memudahkan saya untuk ke jenjang latihan selanjutnya. Tapi kalau anaknya belum bagus, nggak saya tinggalin. Saya bikin dulu basicnya bagus, benar nggak bro? Betul. Tapi Dibentuk time. dulu, yes. Benar nggak sih? Yes. Lo kan bentuk pemain yang udah jadi pemain kita kan udah banyak. Kan dari mentah juga. Betul. Nah, lalu tadi gue ngomong sama Jack Brown. Gue bilang sama Jack, sebetulnya di Indonesia itu banyak pemain bagus. Juga banyak pelatih bagus, tapi sarananya jelek. Gue mengibaratkan kayak restoran. Koki di Indonesia bagus. Bahan makanan bagus, tapi dapurnya jelek. Jadinya nggak enak juga. Benar nggak? Outputnya. Tapi kalau lu dapurnya bagus, lu kompornya masih niup tuh. Tahu nggak film Sidul? Nah kayak gitu. Jadi gue menganggap gitu. Gue menganggap bahwa manajemen di klub saat gue saat ini Young Warrior bagus, finansial oke. Dan lu tersupport banget ya. Dan dia mau mendengarkan. Oke. Dan gue punya reason, gue bisa berargumen kenapa gue butuh ini. Ya karena latihannya seperti ini. Lapangan kemarin jelek. Gue mau minta lapangan bagus latihan. Gimana gue bisa menghasilkan tim yang bagus kalau lapangannya nggak bagus? Lalu kita bicara pemain. Pemain ada 2 kategori, development sama beasiswa. Yang beasiswa pasti secara kualitas harus dipertanggungjawabkan ke beasiswanya. Betul. Masalah pemain di SSB yang lain mungkin ada yang deketin pelatih bahkan berani bayar biar dapat beasiswa bla 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 segala macam. Gue jamin nggak ada sama gue. Gue pernah di WhatsApp waktu gue lagi seleksi halus SC sama salah satu pelatih. Pelatihnya top level bro. Don, tolong masukin pemain gue dong nih. Si ini gitu ya? Gue nggak perlu nyebut lah ya, karena kan nggak enak. Iya. Kode etik aja kita sama-sama tahu. Terus gue bilang, gue nggak nyangka sih ini chat ini keluar dari lu nih. Lo orang yang gue hargai banget, gue bilang. Tapi lu kayak gini, gue bilang. Sorry to say, kita temen tuh bentuknya silaturahmi, gue bilang. Tapi kalau ini keputusan gue, kalau ada pemain jelek, kalau emang dia pemain bagus, nggak perlu lo chat kayak gini, gue bilang. Gue bro, ada bro, bapak bro, anaknya diseleksi kagak lolos, nelpon gue dari Bareskrim. Dia mempertanyakan, gue bilang ini mau menang saya gitu. Emang teknisnya seperti apa kata gitu? Ini sebenarnya menarik banget, oke? Jadi ini harus kita nyambung lagi karena ini kebentur waktu mau Jumatan nih, Don ya. Sama-sama lah sebandel-bandelnya kita harus ingat juga. Iyalah gila. Nanti gitu kita pas rakaat kedua lah kita main lagi. Ada sesi kedua nanti 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Untuk TikTok Football First, thank you banget Coach Doni Zola udah ngobrol sama kita. Ya, tadi ngomong sama Jack Brown juga kayaknya asik banget. Oke. Jadi pastikan ada seri berikutnya dari obrolan kita ini. Oke, untuk TikTok Football First. Oi. Mantap. Oi.